Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairun minka muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melalui Hassan radhiyallahu taala anhu, yaitu Hassan ibn Thabit al-Ansari al-Khazraji, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahadha ilaihi, maka Umar pun memandang kepadanya, melirik kepadanya. Ini bahasanya dia melirik kepada Hassan dengan lirikan yang menunjukkan pengingkaran. Jadi Umar melalui Hassan yunshid fil masjid. Dia sedang membacakan syair-syair di masjid. Maka Umar pun melirik kepadanya, pengingkaran dari Umar. Maka Hassan menjawab, faqala qad kuntu unshidu, saya pernah membawakan syair-syair di sini, di masjid ini, wa fihi man huwa khairun minka, dan di masjid itu ada orang yang lebih utama daripada kamu, ada orang yang lebih afdal dari kamu. Maksudnya ada Nabi waktu itu. Jadi Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membawakan syair-syair di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nabi tidak mengingkari, maka harusnya Umar pun tidak boleh mengingkarinya. Iya. Baik. Ini hadis dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan secara lebih detail tentang fungsi dari masjid. Bahwa masjid itu adalah tempat seorang bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Syair kalau sifatnya syair yang indah, membela umat, syair yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada masalah. Karena Hassan bin Thabit pernah membawakan syair-syair, beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi waktu itu ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Hassan pun diperintah oleh Nabi untuk mendengarkan nasab Quraisy dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Hassan pun berdiri menyampaikan syair-syair yang membungkam kaum musyrikin. Iya. Ini bentuk dari pembelaan terhadap apa? Terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bukan sekadar syair saja yang biasa sekarang kita dengarkan. Ya, biasa dilakukan di masjid, dilantungkan. Ya, hal-hal yang kadang mananya tidak baik. Ya. Perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Kadang ada sebagian bacaan yang biasa didengarkan di masjid, ya, dikeluarkan dengan pengeras suara, mananya bagus, ya, mananya bagus, tapi melantungkannya dengan cara yang seperti itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, maka ini hadis menjelaskan bolehnya kadang menyampaikan syair atau bentuk dari pembicaraan yang membela umat Islam, ya, hal yang mendekatkan kepada Allah, pembelaan terhadap agama, meninggikan agama, itu adalah perkara yang baik. Iya. Nah, hadis ini juga menunjukkan, ya, bolehnya membacakan syair di masjid. Ya. Adapun hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya hasan,
Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil asy'ari fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyampaikan nasyid di masjid, menyampaikan syair-syair di masjid. Ini larangan dalam hadis, kaitannya kalau syairnya ya tidak memberikan makna yang baik. Sebab ada jenis dari syair sifatnya menghujat orang yang tidak pantas dihujat. Atau ada dari syair ya, tidak berkaitan dengan kemanfaatan. Ya, syair-syair cinta misalnya, atau syair-syair yang menunjukkan kelemahan. Ini hal yang tidak dibenarkan. Ini dari ucapan yang batil, tidak boleh dibacakan di masjid, ya, dan tidak pula di selain masjid. Jelas ya? Baik. Dan dikiaskan juga dengan syair ini, setiap pembicaraan yang ada kebaikan dan kemaslahatan di dalam agama boleh disampaikan di masjid. Itulah manfaat dan faedah dari ceramah-ceramah. Ya. Dari hal-hal yang baik sampaikan di masjid. Nah, tapi ketika menyampaikan syair-syair ini atau menyampaikan ceramah-ceramah di masjid, hendaknya dijaga dia menyampaikan hal yang baik sesuai dengan syariat, ya, dan tidak mengganggu, tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid melakukan ibadah yang lainnya, orang yang sedang sholat atau yang semisal dengannya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat adab yang indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau tatkala mengingkari Hasan, beliau hanya melirik kepada Hasan yang mengisyaratkan pengingkaran. Beliau tidak menunjuki Hasan dan menegur langsung, tidak. Tapi ini dari etika para sahabat di dalam mengingatkan dan di dalam menegur. Ya. Sebab kondisi yang terjadi pada Hasan ini bukan kondisi yang cocok untuk diingkari secara terang-terangan. Cukup diberi isyarat, itu sudah memberi manfaat bagi siapa yang diingkari. Dan Hasan merasa tentang hal ini, karena itu beliau menjawab, saya pernah menyampaikan syair-syair, ya, dan ada yang lebih afdal darimu di situ, yaitu ada Rasulullah hadir, dan Rasulullah tidak mengingkari. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bolehnya seorang itu beramal dengan isyarat, ya, beramal dengan isyarat. Kalau dia melihat isyarat dari seseorang begini, ya, dia boleh menanggapi isyarat tersebut sepanjang isyaratnya jelas dan dipahami. Tatkala Umar melirik kepada Hasan, Hasan paham isyarat dari Umar, karena itu beliau menjawabnya. Ya, dan juga di dalam hadis ini terdapat keberanian para sahabat mengungkapkan kebenaran. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin. Bersamaan dengan itu, tatkala Umar mengingkari Hasan berkata, ya, saya telah melakukan hal yang seperti ini dan ada orang yang lebih afdal daripada kamu di situ. Itu Rasulullah ada di situ. Nah, ini menunjukkan ketegasan para sahabat di dalam menyampaikan kebenaran. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ikrar dari Nabi itu adalah hujjah. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu dan beliau diamkan, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah hal yang baik. Andai kata tidak baik atau mungkar, pasti Nabi akan mengingkarinya. Nah, hadis ini juga menunjukkan keagungan masjid. Ya, dan ini sisi pendalilan Ibnu Hajar, sisi pendalilan lain yang ingin dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Ya. Karena di masjid itu hanya dibawakan ucapan yang indah. Dan Umar tatkala tertanam di dalam dirinya mengagungkan masjid, beliau mengingkari Hasan akan perbuatannya. Jelas ya, walaupun sebenarnya perbuatan Umar tersebut ya, tidak tepat karena Nabi sendiri ya, telah menyetujui apa yang dilakukan oleh Hasan. Ya. Tapi secara umum ini menunjukkan bagaimana keagungan masjid itu di dalam hati-hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, segera sudah mendekati waktu salat zuhur. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.